Di sisi lain, Bank Indonesia mencatat aliran modal asing keluar dari pasar domestik sebesar 130 miliar rupiah 8 hingga 11 Desember 2025. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah di awal pekan di tengah aliran modal asing keluar dari pasar domestik sebesar 130 miliar rupiah di sepanjang pekan lalu. Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,11% di level 16.652 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,09% di level 16.620 per dolar Amerika. Namun pasca pembukaan, rupiah berbalik melemah ke level 16.658 per dolar Amerika. Laju rupiah tertahan di tengah indeks dolar Amerika di Senin pagi tadi menguat di 0,09% di 98,462. Sementara itu pelaku pasar masih wait and see jelang rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 16 hingga 17 Desember 2025. Di sisi lain, Bank Indonesia mencatat aliran modal asing keluar dari pasar domestik sebesar 130 miliar rupiah 8 hingga 11 Desember 2025. Modal asing masuk bersih di pasar saham dengan sumber berharga negara masing-masing di 1,14 triliun rupiah dan 2,85 triliun rupiah. Namun modal asing keluar bersih di sekuritas rupiah Bank Indonesia di angka 4,12 triliun rupiah. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.661 rupiah. Updatean jelang penutupan dan pasca penutupan melemah di 0,11% di 16.652 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 22.275 rupiah, pound sterling di 19.535 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di level 107,38 rupiah. Harga minyak sawit mentah atau CPO anjlok di Jumat pekan lalu di Bursa Malaysia Derivative Exchange ditutup di 4.018 dolar Amerika per ton, jatuh 1,11% dan menjadi yang terendah sejak 25 November. Dalam sepekan harga CPO tercatat koreksi 3,23%. Harga CPO melemah setelah di sepanjang minggu lalu ringgit menguat 0,33% terhadap dolar Amerika. Saat ringgit terapresiasi, kontrak CPO menjadi lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang lain. Berbagai sumber, ID Exchange. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,54% di level 57,55 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,11% di 14.553 dolar Amerika per batik ton. Emas menguat cukup signifikan di 1,10% di level 4.375 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,07%, menguat tipis di level 4.022 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ke topik pilihan pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona hijau di sesi pertama 15 Desember 2025 dengan kenaikan di 0,57% ke level 8.709. Sementara itu terkait dengan laju IHSG, tim riset sekuritas menyebutkan sentimen utama datang dari dirilisnya beberapa data ekonomi penting dari Amerika Serikat serta penantian para pelaku pasar terkait hasil RDG Bank Indonesia di pekan ini. Indeks harga saham gabungan berbalik arah dan menguat di akhir perdagangan sesi pertama Senin 15 Desember 2025. IHSG menguat 0,57% ke level 8.709. Penguatan IHSG ditopang oleh mayoritas indeks sektoral. Indeks dengan penguatan terbesar dicetak sektor kesehatan yang melonjak 3,79%. Sektor keuangan naik 1,45%, sektor bahan baku menguat 1,28%, dan sektor barang konsumen non-primer yang naik 1,17%.
BRI dan Reksa Sekuritas menyebut secara teknikal IHSG berpeluang menguji resisten 8.680 dengan area support di kisaran 8.570. Pelaku pasar pekan ini disebut akan mencermati rilis data global seperti retail sales China, non-farm payrolls Amerika Serikat, dan inflasi Amerika Serikat. Sedangkan dari domestik, pelaku pasar fokus pada arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Senada Pintakur Sekuritas menjelaskan fokus perhatian pasar pada pekan ini adalah dirilisnya beberapa data ekonomi penting dari Amerika Serikat, seperti non-farm payrolls bulan Oktober dan November 2025. Selain itu, dijadwalkan akan rilis jumlah data ekonomi lainnya seperti retail sales, inflasi, dan indeks PMI. Dari dalam negeri, investor akan menantikan hasil RDG Bank Indonesia dan pertumbuhan kredit perbankan. Di sisi lain, CGS International Sekuritas Indonesia menyebut lemahnya mayoritas bursa Wall Street dan pelemahan beberapa harga komoditas berpotensi menjadi katalis negatif. Sementara net inflow asing juga cukup besar diperkirakan dapat menjadi katalis positif untuk perdagangan hari ini. Pada pekan ini, pelaku pasar akan fokus menantikan rilis data non-farm payrolls Amerika Serikat yang sempat tertunda akibat government shutdown beberapa waktu lalu. Kemudian dari dalam negeri akan ada rilis hasil RDG Bank Indonesia dan data pertumbuhan kredit. IHSG diprediksi akan bergerak bervariasi. Berbagi sumber untuk ID Action. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF menyiapkan rencana pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai maksimal di 250 miliar rupiah. Aksi buyback dilakukan di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan. Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Kartika Setiabudi menyampaikan langkah buyback tersebut diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada investor terhadap nilai fundamental saham perseroan, sekaligus menjaga stabilitas harga saham di pasar. Selain memperkuat kepercayaan investor, buyback juga memberikan fleksibilitas bagi perseroan dalam pengelolaan modal jangka panjang. Saham treasury hasil buyback dapat dialihkan kembali di masa mendatang dengan nilai optimal dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Dalam pelaksanaan pembelian kembali saham akan dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan jasa perantara pedagang efek. Periode buyback direncanakan berlangsung selama maksimal 3 bulan, mulai 16 Desember 2025 hingga 15 Maret 2026, sesuai dengan ketentuan POJK nomor 13 tahun 2023 dan POJK nomor 29 tahun 2023. Perseroan akan menggunakan dana internal untuk membiayai aksi korporasi ini. Di sisi lain, Persero memperkirakan pelaksanaan buyback berpotensi menurunkan pendapatan bunga sekitar 2,97 miliar rupiah setelah periode pembelian kembali saham berakhir. Namun manajemen menilai dampak tersebut tidak bersifat material terhadap kinerja perseroan. Dari sisi kinerja per saham, Persero memproyeksikan laba per saham secara performa berpotensi meningkat menjadi Rp70,42 per saham apabila buyback dilaksanakan sepenuhnya. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan APS tahun buku yang berjalan di 31 Desember 2024 sebesar Rp70,16 per saham. Berbagai sumber IDX Channel.